السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insya-Allah senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur karena kita dipertemukan kembali dengan induk dari seluruh hari, Yaumul Jumu'ah, yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, induk penghulu dari seluruh hari-hari yang ada. Hari yang 7 itu induknya adalah Jumat. Dan Jumat ini adalah hari rayanya orang-orang al-mu'minun. Kedudukan Jumat mendahului Sabtu dan Ahad. Sabat itu hari Yahudi, hari Ahad itu hari kaum Nasrani. Jadi umat Muhammad mendahului kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Begitulah Allah sudah men-setting umat ini. Yang pertama kali nanti mengetuk pintu syurga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umatnya akan minum dari telaganya. Itulah namanya telaga Haudur Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Kaum muslimin, dunia heboh dengan isu corona. Bagaimana kita sebagai muslim bersikap? Agama kita adalah din yang diturunkan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk bangsa ataupun umat tertentu saja. Islam ini adalah agama seluruh manusia. Dia tidak dikhususkan untuk bangsa tertentu, sebut saja bangsa Arab. Tetapi dia merupakan ajaran yang bersifat universal, global. Ini namanya al-Islam. Oleh karenanya kita jumpai segala persoalan yang terjadi di dalam hidup manusia ada jawabannya di dalam al-Islam. Apalagi kalau persoalan itu sifatnya sudah global. Inilah yang sedang diributkan oleh seluruh dunia tanpa kecuali. Isi media sosial seluruh dunia ini yang nomor satu adalah masalah corona. Mari kita bahas sedikit, singkat-singkat, tetapi mempunyai gambaran tentang virus yang berbahaya ini. Semua manusia sepakat
Virus corona adalah virus yang sangat berbahaya dan dengan cepat menghabiskan manusia. Semua orang sepakat itu, para ahli. Mari kita lihat pertama dahulu, di mana munculnya virus corona? Di negeri komunis yang tak bertuhan, yang anti agama, yang menyakiti kaum muslimin Uighur. Buka kembali file. Apa yang terjadi pada tahun 2018? Bangsa Uighur disiksa oleh komunis Cina. Sampai yang melaporkannya adalah wartawan BBC yang masuk ke dalam kamp-kamp penangkapan Uighur itu. Dialah yang membawa cerita ke dunia bahwa telah terjadi penyiksaan terhadap kemanusiaan yang luar biasa dilakukan oleh Cina komunis. Jadi kalau sekarang terjadi seperti ini di Cina, kita mengatakan wajar-wajar saja. Kenapa Anda katakan wajar? Kita dengar Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Qudsi. Mari dengarkan ayatnya. Di dalam suratul Buruj ayat 10 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, menyiksa kaum mukminin dan mukminat, tunggu saja untuk mereka azab jahannam dan azab yang membakar. Mereka menyiksa kaum muslimin bangsa Uighur. Mereka ini tidak bersalah. Bahkan negeri mereka dicaplok oleh negara Cina. Dicaplok, dijajah. Sesudah dijajah, orangnya disiksa, dipaksa jadi komunis, di brainwash. Inilah kejahatan Cina yang luar biasa terhadap kemanusiaan. Lalu berdasarkan firman Allah tadi apa? Tunggu saja kamu. Untuk kamu azab jahannam dan azab yang membakar. Satu ayat Quran. Mari kita dengarkan firman Allah di dalam hadis Qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala qala Allah Ta'ala, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti, siapa yang memusuhi waliku, tunggu saja kuumumkan perang melawan dia. Uighur adalah awliyaullah. Mereka orang-orang beriman. Siapa yang dikatakan awliyaullah? Orang-orang yang bersujud, orang-orang yang menjalankan syariat agama Allah Ta'ala. Al-mu'minun, itulah yang dikatakan awliyaullah. Siapa yang memusuhi waliku, kuumumkan perang melawan dia. Allah mengumumkan perang. Seperti apa itu perangnya? Perang yang tak kamu sangka-sangka. Tentaranya nggak kelihatan. Tidak menggunakan roket, tidak menggunakan payung, tetapi wabah yang baru kelihatan kalau digunakan alat pembesar yang namanya mikroskop, baru kelihatan. Inilah dia sekarang yang terjadi di Cina. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kuumumkan perang melawan dia. Oleh karenanya hadis ini mengingatkan semua manusia, jangan kamu sakiti orang-orang muslim. Jangan kamu sakiti. Mereka itu orang beriman. Mereka itu orang yang tidak tahu berbuat onar. Mereka beribadah kepada Allah. Kamu tuduh mereka teroris. Apa tuduhan Cina kepada Uighur? Teroris. Nah sekarang mereka terima harga yang mereka lakukan itu. Allah memusnahkan mereka. Bahkan sesama mereka menembak. Yang sudah terinfeksi tidak mau dibawa ke rumah sakit, tembak. Jadi dia membunuh sesama dia.
ajaib dan yang mencengangkan kita. Orang Uighur, wilayah Uighur tidak kena virus corona ini. Kenapa? Ini harus difikirkan oleh otak manusia. Padahal satu wilayah, satu negeri, bisa dia menyekat. Oh, ini saja bagianku, yang sana tidak. Kalau begitu, betul virus ini tentara Allah. Kalau tentara tidak mungkin membunuh sesama temannya. Yang dibunuhnya musuhnya. Begitulah kelihatan ini virus. Siapa yang tidak heran satu wilayah di situ hidup berbagai macam orang, tetapi yang kena adalah orang-orang musyrikun, orang-orang beriman, orang-orang Uighur selamat. Apa ini tidak difikirkan? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengantar. Kemudian kalau kita tahu kesombongan Cina ini sampai-sampai menantang dunia, mengatakan apa? Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi kita. Semua kita membaca itu di berita. Kita katakan apa? Kamu belum dapat tantangan. Sebentar lagi tantangan itu datang. Betul, datanglah virus corona. Nah, sekarang kekuatan mana yang bisa menghalangi kamu? Ada kekuatan yang bisa menghalangi kamu? Itulah dia sekarang yang kamu hadapi itu. Jadi hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, jangan bersifat sombong. Dunia ini milik Allah, bukan milik kamu. Kamu sebagai penguasa jangan sombong di hadapan Allah Ta'ala. Dalam sekejap mata Allah bisa membalikkan keadaan kaum muslimin. Yang ketiga, mereka ini menghalalkan apa yang Allah haramkan dalam hal makanan. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah, diturunkan Allah syariat. Ingat, syariat. Di antara syariat itu ada yang menyangkut soal makanan, yang kita sebut makanan halal. Allah menghalalkan yang baik-baik. Ahallallahu lakumut thayyibat wa harrama alaikumul khaba'ith. Allah menghalalkan untuk kamu yang thayyibat. Yang thayyibat itu yang layak dimakan, yang bagus, bergizi. Dan mengharamkan untuk kamu yang kotor, yang jorok, yang mengandung penyakit, yang mengandung virus. Sementara mereka ini semuanya halal. Kaum muslimin, jemaah Jumat dirahmati Allah. Ini segi latar belakang. Kenapa mereka ini kena virus? Kemudian tidak bisa dipungkiri, ternyata semua yang berinteraksi dengan mereka, kecuali orang Uighur, tidak aman. Yang pergi datang ke sana, atau orang sana yang datang ke tempat lain, dia menyebarkan virusnya. Tetapi belakangan ini aneh bin ajaib, yang diperiksa, yang dikarantina hanya yang datang dari 3 negara. Ajaib, dari negara induknya corona tidak kena. Keputusan yang mencengangkan dan membuat kita bertanya, kenapa induknya kamu tidak perlakukan seperti itu? Mentertawakan orang. Kamu larang orang datang dari Italia, dari Korea, dari negara lain. Induknya di Cina kamu tidak larang. Ada apa? Kaum muslimin, jemaah Jumat dirahmati Allah. Orang berpikir, orang cerdas, induknya dulu yang dilarang, baru turunannya, baru cabangnya. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila corona ini memang sudah masuk ke sebuah wilayah, memang betul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan. Apabila kamu tahu sebuah negeri terserang penyakit, dulu namanya ta'un.
Orang yang membaca kitab-kitab hadis khususnya tahu namanya itu ta'un, wabah yang cepat menyebar. Dan orang yang kenanya langsung mati. Disebutkan apabila kamu mendengar suatu daerah terkena ta'un, jangan kamu pergi ke situ. Dan kalau kamu ada di dalam, jangan kamu keluar dari situ. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa sekarang isolasi. Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan itu 14 abad yang lalu. Konsep karantina ini sudah ada dilakukan oleh Nabi, bukan buatan orang-orang Eropa atau orang-orang dari mana. Kalau kamu tahu sebuah wilayah kena, jangan kamu datang ke situ. Dan orang yang di situ tidak boleh diterima masuk ke negeri kita. Biar dia di situ. Artinya apa? Supaya membatasi penyakit itu cukup sampai di situ, tidak menyebar keluar. Hadirin kaum muslimin, dengan adanya virus seperti ini, bagaimana kita menyikapinya secara akidah? Apakah kita panik? Sebagaimana banyak orang sekarang panik, tidak boleh salaman dan seterusnya. Ini namanya orang-orang yang panik. Islam tidak menyuruh kita jadi panik, karena kita punya Allah. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah? Allah itu sudah punya tulisan, kalau kamu mati kena corona bakal mati. Kalau kamu tidak mati walaupun corona menyebar, kamu tidak akan mati. Itu yang namanya harga mati. Ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, tidak bisa ditunda dan tak bisa dimajukan. Dan Allah Ta'ala memberitahu di dalam kitab sucinya, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang sudah dituliskan untuk kita, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Nah, dari sini kita harus paham bahwa virus apapun tidak boleh membuat kita ketakutan. Sehebat apapun virus itu, seganas apapun virus itu, tidak boleh kita ketakutan, karena kita punya pencipta virus. Siapa? Allah Azza wa Jalla, yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Kenapa kita takut? Apalagi kalau sempat ketakutan itu melahirkan sikap-sikap tidak datang ke masjid berjamaah, pengajian dibatalkan. Astagfirullah, kemana akidahmu? Tidak mau bersalaman. Dalam bahasa anak mudanya lebay, berlebihan. Insya Allah orang-orang beriman, orang-orang saleh, insya Allah kita tetap mengatakan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga oleh Allah. Kita boleh waspada, tetapi kewaspadaan tak berlebihan. Sehat tidak datang ke masjid karena takut bercampur sama orang. Mungkin nanti di situ ada orang kena virus corona, nanti saya ikut kena. Astaghfirullahaladzim. Kemana Tuhanmu? Kemana akidahmu? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dialah pelindung kita. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang mati karena virus ganas seperti ini, insya Allah mati syahid. Apa yang kamu takutkan? Kalau kamu mati karena itu, tulisan sudah Allah tetapkan, kamu mati syahid, dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala, asalkan kamu ihtisab, memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga keadaan ini membuat kita untuk menghidupkan sunnah Nabi. Kalau ada orang bersin, selama ini kita diam-diam saja.
Nah sekarang dengan adanya isu corona ini, hidupkan sunnah Rasul. Orang yang bersin mengucap Alhamdulillah. Orang yang ada di sekitarnya mengatakan Yarhamukallah. Lalu orang yang bersin menjawab kembali Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Coronanya kabur. Kita menjalankan sunnah Nabi, hidup di atas petunjuk Allah. Tetapi kalau memang ada di antara kita yang sudah terinfeksi, pergi ke dokter, dinyatakan terinfeksi, betul, kamu jangan datang ke masjid. Sholatlah di rumahmu. Jangan kamu keluar. Memang itu sebuah cara untuk menghindarkan penyebarannya. Jadi seimbang. Tidak berlebihan dan tidak mensepelekan. Adapun orang yang masih sehat, takut datang ke masjid berjamaah, takut menghadiri pengajian. Kalau takut datang ke tempat hiburan, betul. Karena memang di sanalah mungkin tempat persemaian virus ini. Tempat hiburan. Di mana orang mengerjakan maksiat. Mungkin di situ tempat penyebarannya. Tetapi orang mukmin datang ke masjid, ini rumah Allah. Di sini orang berzikir, di sini orang beribadah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Jadi kita menyeimbangkan antara akidah dengan syariat dalam menyikapi ini. Akidah kita mengatakan apa? Kalau tidak kena kata Allah, tidak. Allah Ta'ala yang melindungi orang mukminin. Orang mukmin itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Terbukti itulah dia. Orang-orang mukmin di Uyghur tidak ada yang kena. Di sekelilingnya banyak yang mati, tetapi mereka tidak kena. Kemudian betul secara syariat. Ini syariat. Syariatnya berobat. Syariatnya menghindar. Hindari hal-hal tetapi tidak berlebihan. Kalau memang ada bibitnya, langsung datang ke pihak yang berwajib, yaitu dokter, ahli kesehatan, periksakan. Kalau memang betul, sudah salat di rumah. Insya Allah diganti Allah pahala salat berjamaahmu sekalipun engkau salat di rumah. Jemaah yang dirahmati Allah, semoga khutbah ini memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya yang beriman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, sekali lagi kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita SAW. Kalau ada orang sakit, besuk. Karena ini adalah salah satu bentuk pengobatan. Pengobatan itu bukan hanya dengan obat, akan tetapi juga dengan cara-cara kita mendoakan orang yang sakit. Baca kembali kitab-kitab hadis. Seharusnya setiap rumah punya kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Buka bab tentang orang sakit. Di situ Nabi mengajarkan kalau ada yang sakit di antara kamu, apa yang harus dia lakukan, dan kalau ada yang sehat saudaranya sakit, apa yang harus dia lakukan. Di situ semua dia ajarkan sampai doa-doanya. Jadi kita berdoa kepada mereka yang sakit, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Begitu juga dalam hadis yang lain, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Masya Allah,
agama kita kaya api, berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit. Oleh karenanya kembalilah kepada agama, kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan itu, sekalipun kita kena ihtisab kepada Allah Ta'ala, mengharapkan balasan, insya Allah meninggal dalam keadaan bersih dari dosa. Allahu Akbar. Kemudian setiap hari pagi dan sore kita disuruh membaca Sayyidul Istighfar. Setiap orang harus tahu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah, kalau orang yang membaca ini di waktu pagi kemudian dia meninggal sebelum malam, atau yang membaca doa ini di waktu malam dia meninggal sebelum subuh, orang itu akan menjadi ahlul jannah. Untuk apa hidup lama-lama kalau ujungnya neraka? Lebih bagus meninggal tetapi calon ahlul jannah. Ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.